Ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara kita yang di luar sana bahwa saya bersama seorang turunan Tuan Putri dari tanah Maluku sana. Simak kisahnya, simak penjelasannya di YouTube Ismail. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam rahayu, salam kesatria Keris Bali, dan salam Nusantara. Hari ini saya merasa bersyukur karena ada Tuan Putri keturunan Raja dari Tuan Putri. Biasa saja nama saya. Putri dari Maluku. Nah, dari ada keturunan Putri dari Maluku yang berkenan hadir untuk rasa bersaudara, karena kapan hari kita berjumpa di acara Nusantara dihadiri oleh para raja, putri-putri raja, dan para pangeran ya, yang mulia. Dan ratu juga hadir di acara yang kita ikuti di Puri Pelihatan Ubud, acara Matra, pengukuhan Matra. Nyambung hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu terasa, dan beliau berkenan hadir dan mau ke pondok yang kecil ini. Luar biasa, suatu kehormatan yang mulia. Sudah berkenan hadir. Nah, saya mau nanya secara detail dulu yang mulia. Mohon maaf ini banyak, biar tahu ini saya juga banyak punya saudara Ambon, saudara Maluku, biar mereka lebih percaya kita bersaudara gitu. Kita punya saudara. Mohon maaf. Yang mulia ini dari Trah apa ya yang mulia di Maluku mana? Trah itu memang artinya turunan darah. Kebetulan ibu saya putri dari Raja Masarete di Buru Selatan, kampung di daerahnya tempat kakek raja-raja itu. Tapi saya tidak cerita semua ya. Ada yang harus saya buka, ada yang tidak saya buka. Jadi di Masarete itu tempat kakek kami lahir itu di Gunung Fakal. Jadi kalau yang dari Buru atau Maluku tahu, Buru Selatan ada Gunung Fakal, gunung yang cantik, yang super dingin. Negeri di atas awan itu namanya Fakal. Nah, kakek saya lahir dari sana, datanglah ke ibu saya melahirkan saya, dan yang sedikit mencintai budaya Nusantara, karena ayah saya adalah darah Jawa Timur, dari Mojokerto Trowulan ya, kalau mau tahu, Mojo Tengah tempat lahirnya. Jadi kolaborasi Nusantara itu ada di tubuh saya. Kalau yang Soekarno bilang Bhinneka Tunggal Ika, nah kami ini banyak. Jadi ibunya adalah Sulawesi Utara, kakek kami itu dari Maluku, dan saya ada darah Jawa. Tapi kami mencintai Nusantara. Kebetulan acara kemarinlah saya bertemu beliau dari Bali. Dan silaturahmi itu kekeluargaan, kami datang lagi ke beliau untuk saling berkunjung. Karena di tempat kakek saya itu masih ada yang beragama Hindu aslinya. Dan beragama dari batu. Animisme dan Hindu. Jadi saya merasa ada keterkaitan dengan Hindu yang di sini di Bali. Jadi saya mau berkunjung, mau tanya-tanya cerita, dan saya melihat keluarga kami udengnya itu seperti udeng orang Bali asli Buru. Udeng Bali, wakil wali bupati Buru pun memakai udeng seperti orang Bali. Yang saya perhatikan suku animisme itu udengnya mirip-mirip, baik Bali, baik Buru, baik Baduy. Itu ada kesamaan udeng. Nah, apakah ini ada keterkaitan dengan Hindu? Maka dari ini kita akan tanya-tanya beliau juga ya. Yang mulia, sebelum saya bertanya lebih lanjut, itu saya mau tanya, yang mulia kan di mohon maaf, mohon izin, biar nggak salah, di perkumpulan para raja yang Nusantara, termasuk para putri keraton, para ratu-ratu, yang mulia kan di ini sebagai putri Raja Maluku. Ya, salah satu. Berapa kerajaan ada di Maluku itu yang mulia? Berapa? Banyak ada kerajaan di Maluku? Banyak. Maluku itu. Seperti kalau di Bali itu banyak, dan keanekaragaman kalian pun ada sekitar 50. Kami itu lebih dari 200 lebih. Jadi ada raja kecil, ada besar, ada dari pulau kecil, ada pulau besar.
Jadi dan para raja-raja di Maluku itu punya suatu lembaga di atasnya itu namanya Majelis Latupati. Majelis Latupati kalau ada selisihan ada raja itu yang menaungi itu Majelis Latupati yang tahu raja-raja di Maluku tuh si A, si B turunannya mana, itu Majelis Latupati. Dan saya juga punya PIN dari Majelis Latupati karena kakek saya itu yang dari Maluku tadi. Dari Ratu Yang Mulia Ibu ya. Jadi Majelis Latupati itu seperti MPR-nya gitu yang mulia. Raja. Nah, Yang Mulia tadi kan mengatakan bahwa Bapak, mohon maaf, ayahanda adalah berdarah Jawa. Tetapi tetap diakui sebagai keturunan raja dari Ibu karena kalau keturunan raja laki perempuan itu tetap dianggap sebagai keturunan. Kalau di Maluku itu ada juga yang bisa jadi raja namanya dipanggil Ina Latu. Ina itu mama. Oh, Ina Latu. Ina itu pulau, ibu ya. Tanah tempat kita tinggal. Latu itu pemimpin. Ada yang teman saya Ina Latu di tempatnya. Kalau di terahnya kami harus terah yang laki. Tapi berdarah harus berpam Lesnusa. Pam Lesnusa. Yang Mulia berarti Pam Lesnusa juga. Ibu saya Lesnusa. Ibu Yang Mulia. Tapi karena dia wanita, turunan yang bisa itu yang memegang nama Lesnusa tadi. Jadi bukan. Saya hanya sekedar terah. Turunan darah saja dari Lesnusa tadi. Ya berarti memang betul-betul ada turunan darahnya. Ada turunan darah yang saya lihat memang Yang Mulia getol sekali bergerak kemanapun untuk ikut membangkitkan Nusantara, budayanya, warisan leluhurnya, kan begitu Yang Mulia ya. Karena daerah kami masih kayaknya maaf dalam tanda kutip itu masih asing orang mengenal. Orang mengenal hanya sepihak Maluku. Padahal di tempat kami itu ada juga yang keramatnya, ada juga yang bisa diucapkan, ada juga yang tidak bisa kami ucapkan. Memang disakralkan ya, sama seperti di Bali. Ya, kita ada beberapa hal yang bisa dibuka dan ada yang tidak bisa disampaikan karena itu ingin atau sakral. Betul. Jadi dengan adanya hubungan Nusantara yang sudah terjalin ini, kira-kira menurut Yang Mulia ke depan akan semakin baik nggak ini? Terah raja-raja karena Yang Mulia lebih dulu tahu dan ikut saya lihat di pergerakan para raja Nusantara kan begitu, para ikutin. Apakah ini akan bisa menjadi bersatu dan baik dan ke depan harapannya? Kalau saya sebagai pengamat aslinya, saya belum mengikuti secara penuh itu raja-raja. Tapi kalau kita yang turunan darahnya saja mau bergerak untuk mencintai budaya kita, lalu bertemu dengan orang-orang di daerah dengan budaya masing-masing, kita saling bukan berkolaborasi dalam bentuk budaya harus sama dengan orang lain, tidak. Tapi kita mengangkat budaya kita, semakin dikenalkan ini Nusantara kita ini bagaimana. Juga tidak akan ada Indonesia kalau bukan raja-raja Nusantara loh Yang Mulia. Saya pertanyaan terakhir nih sama Yang Mulia Ratu. Mengenai, kan sudah mengenal sosok saya ini. Karena banyak saudara kita yang dari luar sana belum begitu tahu jiwa dan mengenal saya. Hanya mereka tahu di media, di medsos. Apakah saya termasuk kategori orang sombong, orangnya? Gimana pandangan Yang Mulia? Ini jujur ya, tidak ada rekayasa ya, kita nggak ada. Saya ingin Yang Mulia dadakan pertanyaan, tanyakan yang to the point. Gini, waktu awal saya diperkenalkan itu melihat ketika di acara. Tapi karena di acara Matra kemarin di Puri Agung Pelihatan itu kami para putri, para ratu, para permaisuri itu diblok sendiri. Sama kayak di Jawa ya. Terus yang raja-raja diblok sendiri. Jadi kami tidak tahu apa percakapan ini tidak akan tahu. Jadi ada puri masing-masing kami. Waktu di acara baru kami bersatu dan kami tahu dia ada sebagai penasehat dari Bali. Dan saya ingin orangnya ini terbuka. Jadi maaf waktu saya dikenalkan kebetulan saya harus ke Denpasar. Saya melihat ini orang welcome, humble. Jadi wajar dong karena saya orang media. Saya senang ke pelosok-pelosok dan terkesan sama beliau. Siapa sih dia? Makanya saya beberapa teman yang orang media saya panggil untuk mencari tahu siapa beliau. Dan saya merasakan dia bukan orang yang perlu ditakuti. Malah dia yang perlu kita rangkul, dia merangkul kita untuk mencintai. Dia mencintai budaya Bali dan dia harus angkat Bali dengan kebudayaannya. Saya juga cinta daerah saya.
kita berkolaborasi kerjasama untuk masyarakat adat Nusantara ini. Saya rasa dia baik kok. Terima Boleh kasih. jadi pemimpin kalian. Oh, terima kasih nih Yang Mulia. Jadi itu saya ingin mengupas Yang Mulia saja. Kenapa? Karena di kupasan saya sudah banyak yang tahu. Suatu kehormatan, suatu berkah. Saya mempunyai saudara, satu saudara bisa jadi 1000 berkah, bisa Betul. menjadi sejuta Betul. manfaat ketika kita menyadari bahwa bersaudara itu harus betul-betul dengan ketulusan. Ketika bersaudara dengan manfaat, dengan ada kepentingan, tidak akan jadi kekal. Maaf Jadi, Yang Mulia, mungkin Yang Mulia merasa diri keras kaku. Padahal yang sebenarnya kaku keras itu harusnya Maluku. Oh, Orang yang dikatakan orang Ambon dalam tanda kutip kenceng-kenceng. Tapi dengan kearifan budaya kita mengenal beliau, ternyata berubah. Yang Ambon bisa baik, yang baru bermasyarakat ya. Ternyata yang dipikir pertama saya pikir ini orang kereng ya, galak ya. Ternyata tidak seperti itu. 180 derajat berbeda dari cerita orang-orang. Ternyata beliau baik, bersahabat, tidak kenal tidak sayang. Kalau tak kenal maka saya tak sayang dan saya tak akan datang. Ya, terima kasih Yang Mulia. Itu aja yang ingin saya sampaikan buat saudara-saudara saya dimanapun ada di Indonesia, di Nusantara. Mari kita jaga persaudaraan, karena dengan bersaudara kita bisa hidup di mana saja. Betul. Karena bersaudara dengan hati tulus, itulah rasa yang betul-betul akan mendapatkan anugerah dari alam semesta. Salam kesatria kesmali. Salam. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih.